Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dan saudaraku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang dimana selalu memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Yang kedua yaitu adalah selalu bersalawat kepada junjungan Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan saudaraku sekalian, pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini, perkenalkan nama saya Sri Wulandari dari kelas 10C. Pada Kultum kali ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi pahala ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Khamsun yuftirona syaim al-khazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul khazibatu wan nazaru bin syahwat." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami ini, Rasulullah menyampaikan selain hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang kita ketahui seperti makan, minum, atau sengaja memasukkan benda ke dalam rongga tubuh. Ada hal lain yang dapat merusak pahala puasa kita. Walaupun mungkin secara fikih ibadah puasa kita tidak batal, tapi akan mengurangi pahala puasa ibadah kita. Lantas, apa sajakah perkara-perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita? Ada 5 perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Mari kita bedah satu persatu agar kita dapat menghindarinya. Yang pertama yaitu ghibah atau mengumpat. Kita sering tidak sengaja mengobrol, tapi yang kita obrolkan menyangkut orang lain yang tidak ada di sekitar kita. Kalau yang kita obrolkan itu baik, mungkin saja masih bisa dimaafkan. Tapi kalau yang kita obrolin itu adalah keburukannya atau aibnya, tentu sangat tidak baik dan dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Yang kedua yaitu namimah atau adu domba. Yang kedua, kita memfitnah orang sehingga terjadi adu domba. Kita mengadu teman karena kita mengobrol dengan 2 teman lainnya yang berbeda paham dan terjadilah kesalahpahaman kemudian. Ini juga hati-hati ya teman-teman, ini akan merusak pahala ibadah puasa kita. Yang ketiga yaitu al-khazib atau berbohong. Kemudian tentunya ini lebih sering kita lakukan atau kita tidak sadari. Berbohong itu banyak bentuknya, mulai dari perkataan, perbuatan, maupun tulisan. Berbohong itu bahkan dikatakan para ulama adalah induknya para dosa. Mengapa? Karena satu kebohongan membutuhkan atau seringkali membutuhkan kebohongan lainnya yang memicu perilaku berkelanjutan. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Yang keempat yaitu an-nazaru bin syahwat atau memandang menggunakan syahwat. Di zaman sekarang ini kita harus benar-benar hati-hati atau hindari karena di mana-mana medsos adalah hal-hal yang mungkin bagi para anak-anak dan remaja termasuk saya di kalangan SMP atau SMA yang sudah mulai baligh harus lebih hati-hati lagi bermedsos karena bisa saja saat bermedsos kita bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan pesan saya ketika bermedsos harus lebih difilter lagi. Karena medsos ini bisa saja menimbulkan hal yang negatif apabila di bulan Ramadan ini. Yang kelima atau yang terakhir yaitu al-yaminul khazibah ataupun sumpah palsu. Sumpah palsu lebih mengarah ke ranah hukum tertentu ketika orang diambil sumpah dan kemudian sumpahnya adalah sumpah yang palsu. Pesan saya untuk para generasi muda dan para remaja termasuk saya, sekarang kita tidak lagi dibatasi dengan waktu karena medsos yang mungkin sangat canggih. Budaya daerah lain lebih gampang diakses, banyak sekali kata-kata yang maknanya kurang baik tapi masih menjadi ucapan biasa saja. Bahkan saat memanggil temannya menggunakan bahasa atau sebutan nama binatang, kata-kata kasar yang dipakai di dalam kelas atau bahkan pernah saya temui di dalam masjid
itu seperti hal yang cukup lumrah. Teman-temanku sekalian, mumpung kita di bulan Ramadan ini, bulan menahan diri, yuk kita belajar bersama-sama untuk menahan diri dari kata-kata yang kasar, apalagi yang berbau rasis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan kejinya, dustanya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini menjelaskan bahwa jika puasa tapi kita tidak meninggalkan kata-kata yang jelek, maka Allah tidak butuh puasa kita walaupun kita kelaparan, walaupun kita kehausan. Inilah yang harus kita perhatikan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga diri kita dari perkataan-perkataan yang kurang baik sehingga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini kultum saya pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.